Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Aprianti dengan NIM 21030630 dari kelas PTNC Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidiana Sari SPT MP. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan ibu dosen kami tentang mineral dan vitamin. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral adalah salah satu komponen nutrisi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan, kesehatan, produksi, reproduksi, dan kekebalan tubuh hewan. Fungsi umum mineral adalah membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan, Mg atau magnesium, Zn atau zinc, Ca atau kalsium, mencegah kekejangan, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging, mencegah kekejangan. Ada hubungannya dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang. Mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat. Yang kedua yaitu jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak yang pertama yaitu Ca berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, 12% terdapat dalam air susu. Kedua, P berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi bagian dari DNA dan RNA. 0,09% terdapat di dalam air susu. Na berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi saraf. Cl berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan gastrik. 5. K berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, aktivator enzim. 6. Mg berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Mn berfungsi untuk aktivator enzim pembentukan tulang, pertumbuhan. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak. Yang pertama ada zinc atau Zn, komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. 2. Ferrum atau Fe, pembentukan hemoglobin, bagian dari sifat enzim. 3. Cuprum atau Cu, pembentukan hemoglobin, pigmen, keonzim. 4. Lodin atau L, konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. 5. Ada sulfum atau S, sintesis protein mikroba, otot, dan asam lemak. 6. Kobalt atau CO, bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. 7. Fluoride atau F, esensial untuk hewan-hewan laboratorium. 8. Ada selenium atau Se sebagai metaloenzim dari enzim glutatione peroxidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E, sistem imunitas. 9. Molybdenum atau Mo, bagian dari enzim subhide oksidase yang berfungsi untuk oksidasi subhid. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang vitamin. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, reproduksi,
Zat gizi ini tergolong sebagai mikronutrien atau zat gizi mikro yang berarti tubuh memerlukannya dalam jumlah sedikit. Yang kedua yaitu jelaskan sifat umum vitamin. Vitamin terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni vitamin larut lemak atau fat soluble vitamins dan vitamin larut air water soluble vitamins. Vitamin yang larut pada lemak yaitu ada vitamin A, D, E, dan K. Dan vitamin yang larut pada lemak yaitu ada vitamin B dan C. Untuk vitamin yang larut pada lemak memiliki sifat umum antara lain terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Mempunyai bentuk provitamin, tidak terdapat di semua jaringan, menyusun struktur jaringan kurang stabil, dikeluarkan melalui feses dan diserap bersama lemak. Sedangkan untuk vitamin yang larut pada air memiliki sifat umum, yaitu strukturnya tidak hanya tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, sulfat, dan nitrogen. Tidak ada dalam bentuk provitamin, terdapat di semua jaringan, diserap dengan proses difusi sebagai prekursor enzim dan dikeluarkan melalui urin. 3. Jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama ada vitamin A yang merupakan nutrisi yang penting dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Lalu ada tiamin atau vitamin B1 berperan dalam koenzim sebagai koenzim piruvat, dan A ketoglutarat dihidrogenas. Kemudian ada riboflavin atau vitamin B2 memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler, dan juga merupakan prekursor kofaktor. Ada niacin atau vitamin D3 berfungsi menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Selanjutnya ada asam pantotenat atau vitamin B5 diperlukan untuk sintesis koenzim A. Selanjutnya ada viridoksin B6 berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Biotin yang berfungsi dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Folat yang berfungsi dalam sintesis purin dan pirimidin. Selanjutnya ada vitamin D yang berfungsi untuk membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal, dan berperan dalam pembentukan tulang. Vitamin E berfungsi untuk membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak sebagai antioksidan dan memperbaiki zat besi oleh usus. Lalu vitamin K memiliki fungsi dalam proses pembentukan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Terakhir, vitamin C berfungsi dalam sintesis kolagen, katekolamin, karnitin, metabolisme kolesterol, tirosin, dan kortikosteroid, pembentukan asam empedu, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan uji vitamin C sederhana dengan larutan betadine dan beberapa sampel seperti berikut. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah mangga, lemon,
rumput teki, dan rumput raja. Baiklah, langkah yang pertama adalah siapkan wadah untuk air. Lalu kita akan memasukkan air ke dalam masing-masing wadah yang telah kita siapkan. Lalu kita masukkan sebanyak 5 tetes betadine kepada masing-masing wadahnya. Selanjutnya kita aduk. Selanjutnya kita masukkan 3 sendok dari rumput raja, setelah itu kita aduk. Selanjutnya 3 sendok dari lemon. Selanjutnya 3 sendok dari tomat. Selanjutnya 3 sendok dari mangga. Selanjutnya 3 sendok dari rumput teki.
Setelah kita uji coba pada masing-masing sampel tersebut, dapat kita peroleh bahwasanya yang mengandung vitamin C paling banyak yaitu lemon, setelah itu tomat, setelah itu ada rumput teki, setelah itu mangga, dan setelah itu rumput raja yang paling sedikit. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa perubahan warna terjadi pada sampel tersebut terjadi karena betadin mengandung ovidon iodin 10% yang setara dengan iodin 1%. Iodin inilah sebenarnya yang menjadi indikator karena reaksi antara asam ascorbat dalam vitamin C dan iodin akan menghilangkan warna dari iodin. Baiklah, demikianlah praktikum saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.